Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai desain media dan alat peraga yang beranggotakan, yaitu yang pertama saya sendiri, Ica Putri, dan rekan saya Wayuni Ulfa dan Anandita Lestari. Yang pertama saya akan membahas tentang desain media. Nah, media ini berasal dari bahasa Latin, yaitu medium. Secara harfiah atau bahasa berarti perantara atau pengantar pesan dari seorang pengirim ke penerima pesan. Adapun menurut Gerlach dan Ellie mengatakan bahwa media ini dipahami secara garis besar adalah manusia, materi atau kejadian yang membuat peserta didik ini mampu memperoleh pengetahuan dan sikap. Jadi dapat disimpulkan media ini adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari seseorang ke orang lain sehingga dapat memotivasinya dalam belajar. Nah, di era informasi seperti sekarang ini, maka pilihan yang tepat atas media yang digunakan akan sangat menentukan proses dan hasil yang didapatkan. Perlu adanya suatu kriteria di dalam pemilihan media, di antaranya yaitu yang pertama sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, yang kedua tepat untuk mendukung isi pelajaran, dan yang terakhir itu adalah praktis, luas, dan bertahan. Nah, media pembelajar ini adalah alat yang dapat membantu kita dalam proses belajar mengajar dan fungsi untuk memperjelas makna pesan yang akan kita sampaikan kepada peserta didik sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih baik dan sempurna. Media pembelajaran ini adalah sarana untuk meningkatkan kegiatan proses belajar mengajar. Mengingat banyaknya bentuk-bentuk media tersebut, maka guru harus dapat memilih dengan cermat sehingga dapat digunakan dengan tepat. Adapun menurut Herman Herman menjelaskan terdapat beberapa media yang dikenal dalam pembelajaran antara lain, yaitu yang pertama media non-project seperti fotografi, diagram, sajian display, dan model-model lainnya. Yang kedua media project seperti slide, film strip, transparansi, dan komputer proyektor. Yang ketiga, media dengar seperti kaset, compact disc, dan yang keempat, media gerak seperti video dan film. Yang kelima, komputer dan multimedia. Yang terakhir itu, serta media yang digunakan untuk belajar jarak jauh seperti radio dan televisi, serta internet. Yang kedua yaitu alat peraga. Nah, alat peraga ini merupakan suatu benda asli dan benda tiruan yang digunakan dalam proses belajar mengajar yang menjadi dasar bagi tumbuhnya konsep berpikir abstrak bagi peserta didik. Nah, model benda nyata ini dalam alat peraga digunakan untuk mengurangi keabstrakan materi, misalnya materi pada matematika yang dinamakan alat peraga pembelajaran matematika. Alat peraga matematika dapat diartikan sebagai suatu perangkat benda yang dirancang, dibuat, dihimpun, atau disusun secara sengaja yang digunakan untuk membantu menanamkan atau mengembangkan konsep-konsep atau prinsip-prinsip dalam matematika. Nah, istilah alat peraga ini sering menggantikan istilah media pembelajaran. Fungsi alat peraga pembelajaran matematika merupakan bagian dari media pembelajaran. Menurut Levy dan Les mengemukakan terdapat 4 fungsi media pembelajaran menggunakan alat peraga, khususnya media visual, yaitu yang pertama fungsi atensi. Media visual merupakan inti, yaitu menarik dan mengarahkan siswa untuk berkonsentrasi pada isi pembelajaran. Yang kedua, fungsi efektif. Media dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar atau membaca teks bergambar. Yang ketiga, fungsi kognitif. Media dapat terlihat dari temuan-temuan penelitian yang menggunakan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Fungsi yang keempat yaitu fungsi kompensatoris, yaitu media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian bahwa media yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu siswa yang lemah dalam membaca atau mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Nah, dengan kata lain, media pembelajaran ini berfungsi untuk mengakomodasikan siswa yang lemah dan lambat dalam menerima dan memahami isi pembelajaran yang disajikan dalam teks atau disajikan secara verbal. Dan juga istilah media pembelajaran dengan alat peraga sering diartikan hal yang sama. Baik media pembelajaran maupun alat peraga pembelajaran digunakan untuk mengoptimalkan proses dan hasil belajar siswa, khususnya dalam mata pembelajaran. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Wahyuni Ulfa. C. Fungsi dan peranan media dan alat peraga dalam pembelajaran matematika. Nah, adapun fungsi alat peraga dalam pembelajaran matematika, di antaranya yang pertama, motivasi dalam proses belajar mengajar, khususnya bagi peserta didik, akan dapat timbul minat belajar, sehingga tercapainya tujuan belajar. Kemudian yang kedua, konsep abstrak matematika tersajikan dalam bentuk konkret, sehingga lebih mudah untuk dipahami dan dimengerti serta dapat pula ditanamkan pada tingkat yang lebih rendah. Kemudian yang ketiga, hubungan antara konsep abstrak matematika dengan benda-benda di alam sekitar akan lebih dapat dipahami dengan jelas. Kemudian yang keempat, konsep-konsep abstrak yang disajikan dalam bentuk konkret, yaitu dalam bentuk model matematika yang dapat dipakai sebagai objek penelitian maupun sebagai alat untuk meneliti ide-ide baru dan relasi baru. Kemudian ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat alat peraga pembelajaran, yaitu tahan lama, bentuk dan warnanya menarik,
tidak rumit, ukurannya sesuai, dapat menyajikan konsep matematika sesuai dengan konsep, dan dapat menunjukkan konsep matematika itu dengan jelas. Kemudian ada fungsi media pembelajaran. Yang pertama, media dapat mengatasi berbagai keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh dua orang peserta didik yang hidup di dua lingkungan yang berbeda dan mempunyai pengalaman yang berbeda pula. Dalam hal ini, dapat mengatasi perbedaan tersebut. Kemudian yang kedua, media memungkinkan adanya interaksi langsung antara peserta didik dengan lingkungan. Kemudian yang ketiga, media menghasilkan keseragaman pengamatan. Dan yang keempat, media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, konkret, dan realistis. Kemudian yang kelima, media dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru. Yang keenam, media dapat membangkitkan motivasi dan merangsang peserta didik untuk belajar. Kemudian yang ketujuh, media dapat memberikan pengalaman yang integral dari suatu yang konkret sampai kepada yang abstrak. Kemudian, jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama ada media visual. Media visual ini berupa gambar representasi seperti gambar, lukisan, atau foto yang menunjukkan bagaimana tampaknya sesuatu benda itu. Kemudian yang kedua, diagram yang melukiskan hubungan-hubungan konsep, organisasi, dan struktur isi materi. Kemudian peta yang menunjukkan hubungan-hubungan ruang antara unsur-unsur dalam isi materi. Kemudian grafik seperti tabel, grafik dan chart atau bagan yang menyajikan gambaran atau kecenderungan data atau antar hubungan seperangkat gambar atau angka-angka. Kemudian media audio seperti radio, audio tape recorder, dan alat musik modern atau tradisional, kemudian CD player. Kemudian media audio visual seperti televisi, video system, sinema film, dan VCD. Kemudian yang keempat ada multimedia. Multimedia ini berupa komputer dan laptop. Kemudian ada pun contoh desain media pembelajaran matematika. Yang pertama, desain media menghitung sudut-sudut istimewa dalam trigonometri. Dan yang kedua ada desain media sedotan atau drinking straws dan kantong bilangan. Jenis-jenis alat peraga dalam pembelajaran matematika. Adapun hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam membuat alat peraga, yang pertama, tahan lama. Dibuat dari bahan yang cukup kuat. Yang kedua, bentuk dan warnanya menarik. Yang ketiga, sederhana dan mudah dikelola. Yang keempat, ukurannya sesuai atau seimbang dengan fisik anak. Yang kelima, dapat menunjukkan konsep matematika baik dalam bentuk real, gambar, maupun diagram. Yang keenam, sesuai dengan konsep matematika. Yang ketujuh, dapat menunjukkan konsep matematika secara jelas. Yang kedelapan, alat peraga dapat menumbuhkan berpikir abstrak anak. Yang kesembilan, kita mengharapkan peserta didik bisa belajar secara aktif, baik itu individu maupun kelompok. Maka buatlah alat peraga yang bisa diraba, dipegang, dipindahkan, dimainkan, dan dicopot dari susunannya. Kadang kala alat peraga yang kita buat dapat berfaedah lipat atau banyak. Kemudian, kelebihan penggunaan alat peraga. Yang pertama, dapat menumbuhkan minat belajar peserta didik sehingga belajar menjadi lebih menarik. Yang kedua, memperjelas bahan belajar sehingga peserta didik mudah memahaminya. Yang ketiga, metode pengajar yang lebih bervariasi dan membuat peserta didik tidak mudah bosan. Yang keempat, belajar lebih aktif seperti melakukan, mengamati, dan mendemonstrasi, dan lain sebagainya. Kemudian, adapun kekurangan penggunaan alat peraga. Yang pertama, mengajar dengan menggunakan alat peraga menuntut guru lebih banyak. Yang kedua, membutuhkan waktu banyak untuk persiapan. Yang ketiga, perlu kesiapan berkorban secara materi. Kemudian jenis-jenis alat peraga dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, alat peraga kekekalan luas, alat peraga kekekalan panjang, alat peraga kekekalan volume, alat peraga kekekalan banyak, alat peraga untuk pengukuran dalam matematika, bangun-bangun geometri, alat peraga untuk permainan dalam matematika. Kemudian contoh alat peraga yang dapat digunakan dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, Tangram, menara Hanoi, batu, model Pitagoras, volume kubus, dan klinometer.